Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kementerian terkait untuk melakukan pemeriksaan dan pembenahan komprehensif terhadap seluruh ponpes resmi di tanah air. Tindak lanjutnya nanti bisa berupa perbaikan infrastruktur baik untuk gedung yang baru dibangun maupun yang sudah ada. Harapannya pembenahan ini dapat memastikan seluruh gedung ponpes memenuhi standar ideal. Lalu apa saja kendalanya? Selengkapnya dalam Benang Merah, saatnya benahi ponpes. Penyesalan acap datang belakangan. Begitu juga dengan tragedi Pondok Pesantren Al-Hosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Usai insiden maut yang menelan lebih dari 60 jiwa santri tak berdosa, barulah jutaan pasang mata terbelalak menyoroti aspek keselamatan yang terabaikan. Lebih mengejutkan lantaran mencuatnya tragedi Al-Hosini yang dinilai abai terhadap aspek keselamatan, rupanya bak fenomena puncak gunung es. Dari sekitar 42.000 ponpes yang tersebar di tanah air, baru sekitar 50-an ponpes saja yang disebut telah mengantongi izin persetujuan bangunan. Berdasarkan fakta-fakta, kita menghadapi kenyataan bahwa kita lalai. Lalai dalam artian masih banyak gedung-gedung, sarana-sarana publik yang mengkhawatirkan, yang tidak taat K3 keselamatan dan kesehatan kerja, yang tidak menjamin keamanan, yang itu semua harus diakui sebagai kelalaian kita semua. Bercermin dari serangkaian temuan ini, negara bergegas hadir menunjukkan tanggung jawabnya. Presiden dan jajaran menteri terkait lantas menyerukan perlu segera dilakukan audit hingga pembenahan ponpes secara menyeluruh. Audit lebih ditujukan pada pemeriksaan bangunan rawan, terutama yang berumur di atas 100 tahun. Sementara ikhtiar pembenahan ponpes dapat ditempuh melalui dukungan infrastruktur fisik maupun sarana lunak seperti evaluasi menyeluruh dan perbaikan bangunan sampai penguatan tata kelola ponpes. Harapannya, selain dipandang lebih menjamin keselamatan santri, upaya ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap peran pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 10 tahun terakhir bahkan kita tidak pernah mendengar yang namanya audit bangunan, kita tidak pernah mendengar yang namanya sosialisasi lebih dalam, kita juga tidak mendengar kesadaran masyarakat dunia pendidikan, khususnya pesantren, untuk menjadi bagian dari menjaga K3 keselamatan dan kesehatan kerja, menjaga dari keamanan bangunan dan fasilitas publik yang melibatkan anak-anak didik. Ketika kemarin juga disampaikan bahwa nanti akan ada checking seluruh pesantren yang umurnya sudah ratusan tahun, karena mungkin itu sudah tidak sesuai dengan kekuatan bangunannya, maka jika pemerintah ini kemudian ngetuk palunya melalui DPR untuk memberikan sumbangan atau apapun jenisnya, sebagai masyarakat pesantren kami ucapkan terima kasih. Kementerian Pekerjaan Umum ikut mengemban amanat melakukan audit, rehabilitasi, dan pembinaan terhadap infrastruktur ponpes di seluruh tanah air. Namun karena keterbatasan, amanat ini dilakukan secara bertahap yang dimulai pada Oktober ini. Langkah ini ditempuh untuk memastikan seluruh fasilitas ponpes aman digunakan para santri untuk kegiatan belajar dan beribadah sehari-hari. Apakah dari segini banyaknya nanti akan minta semua atau bahkan nanti kebingungan ketika banyak yang minta, gitu kira-kira. Ya kita terutama masyarakat pesantren seperti saya, ya pilihlah dulu mana yang lebih urgen, mana yang lebih penting, mana sesuaikanlah dengan keadaan keuangan negara ini, yang keadaannya ada berapa disalurkan kepada yang paling penting.
paling urgen, yang paling membutuhkan. Selain menyoal fisik bangunan, audit non-fisik terhadap Ponpes juga dirasa perlu dilakukan. Cakupan audit non-fisik seperti evaluasi terhadap keuangan, administrasi, dan sederet aspek non-fisik lainnya. Tujuannya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pesantren. Audit non-fisik juga dinilai penting karena ikut menjadi pertimbangan krusial terutama bila ada bantuan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk renovasi atau pembangunan. Sebab bagaimanapun setiap rupiah APBN yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Apapun program yang dikerjakan oleh pemerintah yang memakai dana APBN tentu itu harus diawasi. Ya. Yang pengawasan itu kan tentu berjenjang. Berjenjang itu bisa di internal kementerian yang memakai uang itu atau mengeluarkan uang itu. Katakan tadi nanti PU mungkin ya, karena yang bicara di publik yang akan membantu adalah PU, katakan seperti itu. Mereka kan punya inspektorat sendiri. Inspektorat itu tugasnya ya tentu adalah untuk melakukan pengawasan kerja-kerja daripada kementerian itu sendiri. Termasuk diantaranya penggunaan uang paling utama. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, tentu pemerintah juga punya lembaga-lembaga pengawas keuangan lain seperti BPK misalnya seperti itu. Yang juga akan tentu diminta untuk ikut mengawasi ini secara langsung. Saat pemerintah hendak ikut serta dalam pembenahan Ponpes, maka perencanaan yang komprehensif harus pula dipikirkan agar hasilnya seperti yang diharapkan. Apalagi pemerintah juga bertindak sebagai regulator. Negara itu saya kira kalau mau pembenahan itu pertama, dia pada posisi enablernya tadi sebagai regulator ya. Artinya ini perlu ada pembenahan yang betul-betul komprehensif dari pemerintah. Standarisasinya mulai dari kurikulumnya sampai standarisasi bangunan. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas lain dan sebagainya, dan kemudian perlu ada regulasi yang mengatur bagaimana sistem pengawasannya. DPR juga punya hak untuk melakukan pengawasan. Pengawasan dalam artian pertama, apakah regulasi yang dipakai dalam pembangunan tersebut sudah sesuai. Jangan sampai ternyata aturan hukumnya nggak ada tapi dibuat. Nah, itu kan tidak boleh melanggar. Itu penting sekali. Kalau ada kira-kira yang akan melanggar tentu akan diingatkan supaya jangan sampai ada pelanggaran. Peran pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa jelas tak dapat dipandang sebelah mata. Terlebih sistem pendidikan yang mereka usung tidak melulu soal agama, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan moral santri hingga penyebaran nilai-nilai moderasi dan kebangsaan. Betapa krusial peran pesantren. Maka masuk akal bila pembenahan menyeluruh diperlukan agar tata kelola dan standar pendidikan di Ponpes selaras dengan zaman.